Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Xiaodi. Kita akan melanjutkan cerita dari manhwa yang berjudul Volcanic Age. Sebelum dimulai, siapkan tempat yang nyaman untuk rebahan. Sebelumnya, setelah Jeonmok memulihkan diri, ia memberikan sesuatu ke Cheoseon. Tak perlu lama-lama, mari kita ikuti alur ceritanya. Tepat setelah melakukan pemulihan, Jeonmok memberikan sesuatu kepada Cheoseon. Dan ternyata, itu adalah salah satu dari buah air roh yang tadinya Xiaochun berikan kepadanya. Ini untukmu, kata Jeonmo. Untukku, jawab Jason mengkonfirmasi. Aku ingin kau menerimanya, kata Jeonmo kembali. Tapi Master, ya ini untukmu, karena aku sudah baik-baik saja. Jangan suruh aku untuk menjaganya, kata Jeonmo. Kalau begitu, gunakanlah untuk menambah energi internal Master, pinta Xiaochun. Maka dari itulah alasannya kenapa kaulah yang paling membutuhkannya, kata Jeonmo. Baiklah, jawab Jason. Waktu pun berlalu. Tak lama setelahnya, karena melihat Master telah kembali pulih, kekhawatiranku menghilang. Dan ini adalah saat yang tepat untukku menyerap energi buah roh ini, kata Jason sembari bersiap untuk menyantap buah air roh. Dan setelah menyantap buah air roh, Jason berkultivasi. Dengan pengalamanku di kehidupan sebelumnya, kalau aku mau, aku bisa menguasai Ki Palm Blossom dan teknik apapun yang dimilikinya. Tapi, jika itu kulakukan, akan menarik perhatian yang tidak perlu. Dan aku harus membatasi tindakan dan gerakanku. Tapi, aku akan berlatih Ki Palm Blossom secara diam-diam. Dan aku juga akan melatih teknik yang lain. Divine Art generasi pertama dari Gunung Hua. Divine Art Violet Mist itu adalah seni bela diri yang hanya diturunkan pada ketua sekte Gunung Hua. Biasanya, hanya 5 tetua sekte yang mengetahuinya. Tapi, aku bisa mempelajarinya dengan cara diam-diam. Selama perang, banyak sekali orang-orang yang berguguran, bahkan ketua sekte terdahulu tanpa terkecuali. Tapi untungnya, murid dari ketua sekte bisa menggantikannya tanpa ada masalah. Namun, masalah itu muncul ketika ia menjadi ketua sekte. Ia meninggal tanpa memiliki seorang murid. Khawatir kalau Divine Art Violet Mist hilang bersama kematiannya, ketua sekte yang baru membagi isi dari Divine Art kepada 5 tetua. Dan sudah pasti, mempelajarinya adalah hal yang terlarang. Dan yang terpenting, sebelum mencapai tingkatan tertentu, Divine Art Violet Mist memiliki karakteristik yang sangat sulit dideteksi bahkan oleh seorang master sekalipun. Namun, Divine Art Violet Mist akan mudah dikenali karena aura ungu yang terpancarkan saat digunakan ketika telah mencapai tahapan tertentu dalam kultivasinya. Itu artinya aku bisa menggunakan keuntungan ini untuk tumbuh kuat secara diam-diam. Dan kalaupun mereka tahu, mungkin itu akan terjadi saat perang telah tiba. Saat itu terjadi, aku punya alasan untuk menjawabnya, kata Xiaochun dalam hati. Dan 1 bulan pun berlalu sejak Jason memakan buah air roh yang didapatnya. Sudah 1 bulan sejak aku memakan buah itu. Dan sejak itu, tubuhku bisa menyerap energi tanpa ada masalah. Dan selama itu juga, aku mendapat energi internal yang setara latihan selama 30 tahun. Tapi sayang, tubuhku belum mampu melanjutkannya. Energi dari buah air roh terlalu berlebihan untuk tubuhku ini. Tapi, aku bisa fokus pada pertumbuhan pembuluh darah dan meridian Qi. Akhirnya, kau bisa menyerap energi dari buah itu. Pasti cukup sulit untukmu, tapi aku bangga atas apa yang sudah kau capai, kata Jongmo. Dan Xiaochuan pun terlihat sangat senang mendengarnya. Bisa mendapatkan energi internal yang besar
hanya dalam waktu beberapa hari. Buah itu sungguh luar biasa, kata Jongmo. Iya benar master, jawab Cheoson. Aku terkejut. Master tidak menyadari teknik Ki Palm Blossom untuk mempercepat prosesnya. Dan sepertinya teknik dari Divine Art Palm Blossom juga sudah diterapkan dengan benar, kata Shochon dalam hati. Baiklah, sepertinya kondisimu sekarang sudah siap untuk memasuki latihan tingkat selanjutnya. Dan aku akan melatihmu, ucap Jeonmo. Tingkatan selanjutnya? Tanya Choson sambil kebingungan. Ya, benar. Itu adalah latihan yang kubuat untuk menangani kesehatanku yang lemah. Anggap saja itu adalah latihan fisik, kata Jeonmo. Sekarang, aku sudah memiliki energi Ki yang melimpah, yang setara dengan 30 tahun latihan. Meski begitu, itu tetaplah tidak baik jika kondisi tubuhku tidak bisa mengimbanginya, ucap Jason dalam hati. Dalam dunia murim, ada konsep Ki sehat dan tubuh sehat, di mana kedua kondisi ini harus seimbang, dan jika tidak, maka kondisi tubuh dan juga Ki akan kacau. Ah, baiklah, aku tahu itu master, kata Jason kepada Jeonmo. Meski aku tahu, bukan berarti aku bisa jujur kepadanya secara detail. Itu akan menimbulkan pertanyaan jika aku mengatakannya, gumam Jason. Kalau begitu, mulai hari ini aku akan mempelajari semua apa yang Master ajarkan kepadaku, kata Jason sambil menunduk memberi hormat kepada Jeonmo. Scene lalu berpindah, kini tiba saatnya Jason berlatih fisik. Hal pertama yang harus kau lakukan adalah gunakan semua energi internalmu, lalu keluarkan melalui skill peringanan. Itu bukan masalah, gumam Jason sembari berlari. Ia berlari menuju ke sebuah pegunungan. Kedua, saat setelah kau kehabisan energi internalmu, kau akan menaiki gunung. Sesampainya Jason di tepi gunung, ia mendaki sebuah bukit yang curam. Apa ini benar-benar cara yang terbaik untuk latihan? Gumam Jason. Ia terlihat sangat kesulitan. Memang benar jika tubuh manusia itu seperti besi. Makin sering kau pukul, makin tangguh pula tubuhmu. Tapi, kalau kau tidak hati-hati, dan kau akan jatuh dan bisa saja akan celaka. Latihan ini sungguh sakit luar biasa, keluh Joseon dalam hati. Master, jika seperti ini, aku bisa saja mati. Ini sakit sekali dan ini terlalu sulit, teriak Joseon kepada Jongmo. Ya, memang benar, latihannya mungkin akan sakit. Tapi, itu hanya rasa sakit, dan rasa sakit akan berlalu, ucap Jeonmo. Jason yang mendengarnya pun kaget, karena jawaban itu tak terduga olehnya. Apa? Kata Jason dalam hati. Waktu aku muda, aku juga banyak mengeluh saat menaiki tebing ini. Tapi, dengan segala cara aku berhasil menaikinya dan sampai ke puncak. Dan kau juga pasti bisa melakukannya, ucap Jeonmo menyemangati. Aku benar-benar minta maaf. Sungguh, aku tidak mau kau menderita. Tapi, kalau aku membiarkanmu, kau akan menjadi malas karena energi internalmu yang melimpah, kata Jongmo menambahi. Tidak apa-apa, Master. Kalau dipikir lagi, kupikir tak apa. Kalau sedikit malas, bukannya aku sudah maju, Master, ucap Jason yang mengeluh. Tidak, aku tidak boleh membiarkanmu malas saat masa depanmu taruhannya. Tolong, maafkan mastermu, jawab Jeonmo. Tidak apa-apa, Master. Akulah yang salah. Aku tak akan membiarkanku jadi malas. Tapi, tolong cari cara lain untuk membantuku. Tak apa kalau kau membenciku karena itu. Jadi, kemarilah, teruslah naik. Aku percaya padamu, kata Jeonmo. Dan beberapa bulan pun berlalu. Luar biasa. Pasti sulit sekali bagimu. Tapi, kau berhasil. Sudah selesai untuk tanjak tebing. Tapi di sisi lain,
Aku sangat benci tebing. Jadi kumohon, berhentilah mencoba menyemangatiku. Aku benci tebing ini. Cukup, gumam Jason. Waktu pun berlalu. Kini, terlihat Jason yang sedang berbaring di kamarnya. Karena semua latihan yang berulang-ulang ini, aku jadi makin tinggi dan bisa mencapai hal besar dalam seni pambasem. Lalu tiba-tiba, Cheon, keluarlah. Ternyata itu suara John Mo yang sedang mengajak Cheoson untuk keluar. Apa yang akan kami lakukan hari ini? Gumam Cheoson dalam hati. Dan ternyata John Mo membawa Cheoson ke sebuah arena. Di sana, gunakanlah, teriak John Mo sembari menunjuk ke arah rak pedang. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu memainkan pedang, kata John Mo. Ah, ternyata ini sudah saatnya, gumam Jason. Sekarang akan kutunjukkan seni pedang yang akan kau gunakan, kata John Mo sembari mempraktikkan seni pedang pamblasem. Aku tahu ini semua, gumam Jason. Dari yang kuingat, master ini meninggal tepat sebelum mencapainya. Apa master sudah mencapai tahap puncak? Gumam Jason sambil memperhatikan gurunya yang sedang menunjukkan seni pedang pamblasem. Setelah menganalisa, kekurangan master adalah pemahaman. Bagaimana kalau aku membantunya dalam mencapainya? Master berhak mendapatkan puncak tertinggi. Baiklah, aku akan melakukannya. Kalau Master tak bisa melebihi keadaannya yang sekarang, karena dia kekurangan pemahaman, aku akan membantunya. 1 minggu pun berlalu. Kini, terlihat Cheoson yang sedang mempraktikkan seni pedang pamblasem. Dan terlihat wajah John Mo yang tertegun melihatnya. Bagaimana mungkin? Gumam John Mo. Setahun yang lalu, memang jelas kalau dia tidak biasa. Tapi, siapa yang menyangka dia akan seperti ini? Imbuhnya lagi. Muridku itu jenius. Tapi tentu saja, Ju Seochon bukanlah seorang jenius. Dia hanya menjorok pada apa yang sudah dia ketahui. Dari sudut pandang Yo Jongmo, wajar saja kalau berpikir muridnya jenius. Dengan skillnya ini, mungkin dia akan melewati unit Lotus. Dan lalu, Cheoson telah selesai mempraktikkan teknik seni pedangnya. Master, maaf, tapi apa Master bisa menunjukkan seni pedang selain pedang pamblasem? Tanya Cheoson. Seni pedang selain seni pedang pamblasem? Tanya John Mo. Aku tidak meragukan pengajaranmu. Sebagai murid Sekte Hwasan, aku ingin melihat demonstrasi yang benar, kata Jason. Baiklah, aku mengerti, jawab John Mo. Dan lalu, akan kutunjukkan seni pedang 14 pamblasem. Sebelum kutunjukkan, biar kutanyakan sesuatu. Apa kau tahu apapun tentang seni pedang ini? Tanya John Mo. Ya, Master. Seni pedang 14 pamblasem adalah teknik Gunung Hua yang berasal dari pedang 24 pamblasem. Dimulai dengan gerakan pertama pamblasem by the roadside dan diakhiri dengan gerakan ke-14 tainted pamblasem. Jawab Jason. Kau tahu dengan baik. Baiklah, itu sudah cukup bagus, kata John Mo. Dan John Mo pun segera mempraktikkan teknik 14 pamblasem. Master kelihatannya sempurna sampai ke detik ke-9. Tapi dari detik ke-10 dan seterusnya, dia sepertinya kesulitan. Sepertinya bukan pemahaman, tapi kecakapanlah yang kurang. Gumam Jason sambil menganalisa gerakan dari masternya. Dan lalu tiba-tiba, terlihat Yeonmo yang sedang menghunuskan pedangnya. Dan lalu, ia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Sudah, itulah seni pedang 14 pamblasem. Mastermu yang bodoh ini tak terlalu cakap untuk menunjukkannya dengan sempurna.
kata Jeonmo. Itu tidak benar, Master, jawab Choson. Bahkan, peseni bela diri terhebat pun pasti akan takjub melihat seni pedang itu, tambah Choson. Tapi Master, muridmu yang tak layak ini tak bisa melihatnya dengan benar. Maaf, aku akan meminta lagi. Tapi, apa Master bisa melakukannya sedikit lebih pelan kali ini? Tanya Choson. Yang sebenarnya, Choson sudah mengetahui kesalahan dari masternya saat mempraktikkan seni pedang 14 Pelambasem. Kalau begitu, baiklah, jawab Jeonmo. Baik itu seniman bela diri, ahli pedang, atau proyeksi peta yang dengan sengaja melambat, itu lebih sulit. Meskipun dikenal sebagai teknik yang hebat di masa lalu, seni pedang 14 Pelambasem membutuhkan konsentrasi yang besar. Gumam Jeonmo sambil mempraktikkan seni pedang 14 Pelambasem. Namun, ia terlihat sangat kesulitan. Seperti yang kuduga, ketidakseimbangan 5 elemen. Karena Master memakan buah air roh, ki airnya lebih kuat dari yang lain. Buah air roh menyelamatkan nyawa Master. Tapi, itu juga membuat dirinya lebih sulit untuk mencapai tahap yang selanjutnya. Ketidakseimbangan 5 elemen itu hanya awal dari tahap selanjutnya. Yu Jongmo itu tekun dan bekerja keras, tapi ada yang bilang kalau kebanyakan kerja kerasnya menyebabkan adanya batasan pada dirinya. Beberapa orang frustasi dengan betapa tulusnya dia. Lalu, apa realisasi sebenarnya Yu Jongmo? Dan seketika, Yu Jongmo telah selesai memperagakan teknik 14 Pelambasem. Lalu, ia pun beristirahat. Terkadang, aku hanya perlu meletakkan semuanya. Terlihat, Yu Jongmo tengah berkonsentrasi. Nampaknya, Yu Jongmo telah paham akan kekurangannya. Kau akhirnya mengajariku. Ini semua berkatmu, gumam Jongmo sambil memikirkan Xiaochon. Selamat Master, ucap Choson. Dan di sisi lain, di sebuah istana kerajaan, kita pun diperlihatkan ada seorang kakek tua yang berjanggut putih. Yu Jongmo, kalau itu anak yang kutahu, dia bisa melakukannya. Lalu, Pak tua satu lagi berkata, dari yang kudengar, dia tak hanya menyembuhkan tubuhnya yang lemah, tapi juga berkembang. Lalu ada yang menimpali lagi, yang juga seorang laki-laki tua. Lalu, bagaimana kalau kita melaksanakan pemeriksaan yang benar? Itu ide bagus, jawab salah satu seseorang. Waktu pun berlalu. Shin pun kembali lagi kepada Jeonmo dan Choson yang sedang berbincang. Sudah lama sejak aku menerima misi, ucap Jeonmo kepada Choson. Ada apa, Master? Tanya Choson. Aku akan mengambil misi, tapi jangan khawatir. Meskipun badanku sudah sembuh, aku tidak diberikan misi yang sulit. Dan aku juga akan menempatkanmu dalam evaluasi unit Lotus. Jadi, bersiaplah, kata Jeonmo kepada Choson. Dan terlihat Choson yang kaget mendengarnya, karena ia akan dikirim ke unit Lotus. Aku yakin kau akan bisa lulus tanpa ada masalah. Tapi, hanya karena aku merasa jangan terlalu terbebani. Tidak apa-apa jikalau kau tak berhasil, ucap Jeonmo. Sekarang aku pergi dulu, kata Jeonmo, sembari pergi meninggalkan Choson. Baik, Master, aku akan mendoakan kepulanganmu dengan selamat, ucap Choson. Waktu pun berlalu, dan kini Choson on the way ke Pavilion Lotus. Sebagai satu-satunya struktur dalam sekte Gunung Hua, hanyalah murid generasi keempat yang bisa jadi bagian dalam cabang ini. Sederhananya, ini adalah versi mini peseni pedang Pamblasem. Dan tempat ini juga tempat di mana murid generasi keempat yang menonjol dipilih untuk latihan sebelum dewasa. Aku harus bagaimana? Di kehidupanku yang dulu, aku benar-benar ingin pergi. Tapi, sekarang aku tak tahu aku harus melakukannya atau tidak, kata Choson
yang masih bimbang. Dan cerita pun bersambung. Jadi kesimpulannya, Xiaochon adalah seorang time traveler atau pelintas waktu, di mana saat Xiaochon sudah menjadi seorang ketua sekte atau faksi Huasan. Dan dia sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar kuat, namun hanyalah orang yang beruntung. Setelah menjadi ketua sekte, maka ia memiliki otoritas yang besar terhadap faksi Huasan. Dan dia tahu banyak rahasia dan seni bela diri. Setelah ia melintasi waktu, ingatannya masihlah sama, dan dia tentu saja sudah tahu dan bisa saja merubah kejadian yang akan datang. Salah satunya adalah takdir kematian masternya, Yu Jongmo. Dan takdir siapa lagi yang akan dia rubah? Ikuti terus alur ceritanya, dan sampai jumpa di part selanjutnya.